Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan mengerjakan soal nomor 5. Jadi, ada sebuah kawat berbentuk lingkaran dialiri arus sebesar 10 ampere, berarti I-nya adalah 10 ampere. Jika jari-jari kawat 4 cm, R-nya adalah 4 cm, dan jarak sebuah titik P ke pusat lingkaran adalah 8 cm. Berarti jarak titik ke pusat itu A berarti ya. 8 cm, induksi magnetik yang dialami titik P, berarti BP. Oke, ingat, jadi anggaplah ini ada lingkaran, kemudian di sini punya jari-jari sebesar 4 cm, lalu ada titik, ini kan pusat ya, ada titik pusat, ada titik P ke pusat lingkaran tuh 8 cm, berarti gimana caranya? Berarti titiknya mungkin di sini ya, di luar ya. Jadi jarak ke pusatnya itu adalah 8 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah induksi magnetiknya. Oke, kita gunakan rumus BP sama dengan mu 0 I A kuadrat dibagi 2 R pangkat 3. Oke, sebentar. Kita sepakati dulu karena takutnya berbeda-beda. Kita tulis aja. Kita kan tahu kalau jari-jari lingkaran itu biasanya disimbolkan R ya. Berarti kita bisa tulis di sini itu adalah R. Jadi kita tulis R itu adalah jari-jari lingkaran. Lalu tadi di bagian bawahnya adalah 2A pangkat 3. Kita tukar ya. Kalau A itu adalah, nah, sebentar. Ini kita gambar ulang biar lebih jelas. Jadi, ada lingkaran. Jari-jarinya itu adalah 4 menuju pusat ya. Berarti ini titik O. Titiknya kan berarti segini. Ada titik P. Oke, dengan jarak berarti dari sini ke sininya 4 juga ya. Karena 8 totalnya. Nah, kalau seperti ini kita harus cek terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kawatnya bentuknya lingkaran, itu ada 2 tipe. Kawat berbentuk lingkaran itu ada 2 tipe. Yang pertama itu adalah induksi magnetik pada pusat lingkaran, yaitu B sama dengan mu 0 kali I dibagi 2R. Ini B0 karena B pusat. Nah, ada satu lagi di mana itu adalah induksi magnetik pada sumbu kawat melingkar. Maksudnya gimana? Jadi kalau yang sumbu itu yang kasusnya seperti yang nomor 5. Jadi ada titik di sini ya. Itu berarti masuk ke yang bagian kedua. Jadi kita disuruh mencari bukan medan magnet di titik pusat, tetapi di titik P-nya. Kalau soalnya seperti itu, berarti bentuk lingkarannya tidak seperti ini. Berarti nanti bentuknya seperti ini. Kemudian di sini ada titik P. Kita punya pusat di sini ya, pusat. Jarak titik ke pusat adalah 8 cm. Kemudian di sini ada jari-jari R dengan nilai 4 cm. Lalu kita kan bisa perpanjang nih. Ada garis namanya garis pelukis. Jarak dari berarti garis pelukis itu kita simbolkan S. Garis pelukis itu merupakan jarak titiknya terhadap lingkaran. Ini kalau kita lihat siku-siku ya. Jadi nanti kita bisa mencari dengan Pitagoras. Nah, ini berarti S itu garis pelukis itu kita simbolkan kalau di rumus ini itu adalah nilai A-nya. Sampai situ paham ya? Oke, berarti kan kita punya rumus seperti ini.
Berarti kita lengkapi dulu yang ini tadi R-nya adalah jari-jari dan A-nya itu adalah garis pelukis ya. Oke, kita kan belum tahu nih garis pelukisnya, sedangkan di soal di rumus itu butuh. Berarti kita hitung. Kalau kita bikin segitiga siku-sikunya seperti ini atau gini, kita sesuaikan aja. Seperti ini ya. Siku-sikunya kan di sini. Ini ada 4 cm, yang ini ada 8, berarti ini si A itu bisa kita cari dengan cara akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti 16 ditambah 64. 16 ditambah 64 itu adalah 80. 80 itu berarti 4 kali 16 kali 5 ya. 16 kali 5 berarti 4 akar 5. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau ubah menjadi desimal aja, berarti kalian cari akar dari 80. Akar dari 80 itu adalah 8,9 cm. Seperti ini. Berarti udah dapat nih nilai A-nya. Kalau sudah, berarti kita bisa lanjut masuk ke rumus. BP sama dengan mu 0 I R kuadrat dibagi 2A pangkat 3. Mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 10 ampere. Jari-jarinya adalah 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa dikuadratkan, dibagi 2. A-nya udah dapat 8,9 ya, kali 10 pangkat min 2 juga. Jangan lupa dipangkat 3. Oke, kalau sudah kita lanjut ke sini. Kita hitung dulu aja 4pi 10. Ini ada 10 pangkat 1 ya, dijumlahin sama 10 pangkat min 7 berarti 10 pangkat min 6. Lalu ada 4 kuadrat berarti 16. 10 pangkat minus 4 dibagi 2. Lalu kita hitung 8,9 kali 8,9 kali 8,9 didapatkan, kalau kita bulatkan berarti 705 kali 10 pangkat minus 6. Kalau sudah, ini bisa kita coret, sisa 2pi ya. Lalu 705 itu jelas tidak bisa dibagi 2. Dibagi 16 juga nggak bisa ya. Berarti gimana nih? 16 kali 2pi berarti 32pi. 10 pangkat min 10 bagi 705 kali 10 pangkat minus 6. 32 dibagi 705 itu hasilnya 0,045. Jangan lupa pi masih ada, kali 10 pangkat minus 10, 10 pangkat 6. Maka didapatkan 0,045 pi 10 pangkat minus 4. Oke, kalau sudah di opsi jawaban kan nggak ada, adanya bentuknya satuan ya. Berarti kita mundurin komanya menjadi 4,5 pi 10 pangkat min 4, mundurnya berapa nih? Kita cek, mundur 1, mundur 2 ya, berarti 10 pangkat min 2. Benar seperti itu. Berarti kalau gitu 4,5 pi kali 10 pangkat min 6. Oke, sebelumnya seperti itu ya berarti ya. Oke, jawabannya adalah 4,5 pi kali 10 pangkat min 6. Sepertinya di opsi tidak ada. Nanti coba kalian cek ya, barangkali ini ada pangkat yang salah. Tetapi benar, harusnya jawabannya adalah E. Tinggal nanti mencari pangkatnya, kenapa dia bisa pangkat min 8. Atau kita ada yang kelupaan. Sebentar. Tadi kan jari-jarinya dari senti ya, senti, berarti ini kan juga senti, sudah benar. Pangkatnya min 2 sama 3 berarti min 6, sudah benar juga. Ya kayaknya mungkin ini salah opsi aja, jadi yang benar jawabannya seperti ini. Kalau kalian misalkan menemukan
Kak, itu harusnya 10 pangkat sekian. Kalian bisa benarkan di komen ya.